Jadi, JETP itu merupakan pendanaan yang dipimpin oleh negara Amerika dan Jepang untuk Indonesia beralih ke energi bersih terbarukan. Kenapa sih harus beralih ke energi bersih terbarukan? Karena bumi tidak bisa menopang lebih banyak lagi emisi karbon yang tercipta dari industri ekstraktif, seperti tambang dan pembangkit listrik berenergi batu bara. Hal tersebut memicu terjadinya krisis iklim. Artinya, bumi akan diterpa banyak bencana hingga mampu menghancurkan ruang hidup manusia. Tentu, JETP bukan cuan cuma-cuma. Ia berbuntut hutang. Indonesia kedapatan cuan untuk transisi energi sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 300 juta triliun rupiah. Kabar menariknya, JETP akan digunakan sebagai senjata mempensiunkan dini PLTU batubara di Indonesia. Lebih dari itu, PLTU Pangkalan Susu masuk dalam roadmap PLTU yang akan pensiun dini. Masih ingat G20 di Bali November 2022? Dari situlah negara yang tergabung dalam International Partners Group meluncurkan kemitraan dengan Indonesia untuk membantu menerapkan dekarbonisasi. Artinya pemerintah Indonesia harus segera menghentikan pemakaian PLTU batubara sebagai sumber listrik. Setelah itu, pemerintah Indonesia mulai membentuk sekretariat JETP yang berkantor di Kementerian Energi Sumber Daya Manusia pada 6 Februari 2023. Fungsinya sebagai pusat informasi, perencanaan dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi peluncuran JETP. Nah, energi kotor tak terbarukan memiliki peran mengalirkan listrik pada industri banyak tempat di Indonesia. Ada juga yang ke masyarakat, namun tidak merata. Berdasarkan data PLN tahun 2019 di Sumatera Utara, masih ada 173 desa belum teraliri listrik, terkhusus di Pulau Nias. Lain hal, kelistrikan di Sumatera Utara yang mubazir sebesar 621 MW, malah dialihkan pada sektor industri dan pariwisata. Dengan adanya pendanaan JETP, adalah hal baik yang harus kita kawal bersama, terkhusus kaum muda. Mari bergabung mengakhiri era energi kotor batubara dan menyiapkan era energi bersih terbarukan yang berkeadilan serta berkelanjutan. Dan kita harus mengawalnya. Sebab agak mengkhawatirkan cara pandang pemerintah terhadap energi bersih terbarukan yang menganggap gas metana batubara atau coalbed methane, batubara tercairkan atau liquefied coal, dan batubara tergaskan atau gasified coal, serta nuklir sebagai energi terbarukan. Jika batubara ataupun energi kotor tak terbarukan lainnya dianggap sebagai energi terbarukan, itu adalah lonceng kematian perlahan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi, mari bergabung, kita menciptakan dunia yang setara dan lestari.